Hai guys, sudah masuk di akhir tahun. Kita sekarang coba kepoin yuk dengan tema seputar karir atau pekerjaan. Karena ini akhir tahun, kemarin tuh banyak banget yang nanya ke saya bagaimana untuk tahun depan karirnya. Apakah tahun depan itu saya masih ada di perusahaan yang sama, perusahaan yang sekarang, atau mungkin justru kelihatannya ada di perusahaan yang baru atau di tempat kerja yang baru. Ini kita coba akan lihat ya, energi yang ketarik di sini tentang tema bacaan. Apakah di tahun depan saya masih ada di pekerjaan yang sama atau di perusahaan yang sama? Kita akan coba spill juga zodiaknya nanti, termasuk inisial-inisial dari kamu, kira-kira siapa saja energinya yang tertarik di video kali ini. Bantu saya untuk like, subscribe, dan komen yang positif untuk channel Intuisi Miss M. Untuk pihak-pihak yang mendownload video saya, kemudian mengupload ulang atau re-upload, mudah-mudahan saya mendapatkan bantuan dari alam semesta dan juga dari kamu guys untuk mereport channel tersebut agar dihapus videonya, gitu ya. Oke, ini bacaannya umum, general, energinya kolektif, bisa cocok, bisa tidak, bisa vice versa, kebolak-balik, dan bisa maju mundur. Karena ini kita ngomongin tahun depan, ini udah akhir tahun kan, kita ngomongin tahun depan. Ini bisa terjadi di bulan apa aja gitu loh. Dan bisa terjadi pada siapa aja, itu yang paling penting. Oke, baik, sekarang kita mulai. Apakah di tahun depan saya masih bekerja di tempat yang sama? Apakah di tahun depan saya masih bekerja di tempat yang sama? Oke, kita lihat situasi pekerjaannya dulu ya. Di tahun ini sepertinya sebagian di antara kamu itu menjalani sebuah pekerjaan yang cukup berat. Tanggung jawabnya berat, mekanismenya berat. Apapun yang kamu lakukan di pekerjaanmu sekarang ini, saya rasa memang cukup berat di tahun ini. Tapi entah tahun depan ya, mungkin ini efeknya juga bisa sampai ke tahun depan. Oke, kita lihat situasi pekerjaannya dulu seperti apa dan bagaimana. Di tempat kerjamu itu, saya merasakan seperti banyak orang-orang yang tidak jujur. Banyak orang-orang yang menyembunyikan sesuatu, banyak orang-orang yang nggak asli, gitu ya. Saya tidak mengatakan tempat kerjamu itu buruk atau toxic situation, enggak juga. Tetapi ada mungkin beberapa orang yang memang tidak jujur menjalani pekerjaannya. Ini bisa vice versa, kemungkinan bisa jadi dirimu sendiri yang tidak jujur. Atau mungkin orang yang kamu fokuskan, ya. Situasinya bagaimana tempat kerjamu? Ada banyak sekali konflik di tempat kerjamu, ada banyak sekali pertengkaran, sikut-sikutan mungkin ya, atau ya, selain tidak jujur, ada banyak intrik di sana. Saya merasakannya demikian. Ini membuat sebagian orang menjadi tidak nyaman. Ini membuat sebagian dari karyawan di sana atau di tempatmu sekarang ini menjadi ya sedih gitu loh, berpikir ironis juga ya gitu. Ironis juga ya tempat kerjaku, udah kerjanya berat, banyak intrik, banyak yang sikut-sikutan, persaingan yang tidak sehat. Ini yang saya rasakan begitu sih. Ada Six of Cups. Sebagian di antara rekan-rekan kerjamu ini ada yang membentuk grup-grup tertentu, kelompok-kelompok tertentu untuk sharing. Ini bisa ke arah positif, bisa juga ke hal-hal yang negatif. Jadi misalnya kalau kamu ada di sebuah perusahaan, lalu tiba-tiba ada satu divisi yang bikin grup, bikin grup. Nah, awalnya ngomongin soal kerjaan, tapi kemudian karena banyak intrik, banyak strategi, banyak perdebatan di situ, ada beberapa orang yang membuat grup sendiri. Jadi semacam ada grup di dalam grup gitu. Dan ini bisa jadi mendatangkan hal-hal yang
negatif ya. Ini yang saya rasakan begitu. Grup itu selalu membicarakan orang-orang yang tidak ada. Jadi misalnya ada 4 orang di situ. Grup satu divisi awalnya 10, kemudian ada grup di dalamnya 4 orang. Nah, 4 orang ini selalu membicarakan 6 orang yang lain. Kayak gitu. Jadi membicarakan orang-orang yang tidak ada di grup mereka. Ini situasi dan kondisi pekerjaannya. Ada 8 of Wands. Ini memang agak berat ya. Pekerjaan itu banyak, peluang itu banyak, kesempatan selalu datang terus. Tetapi tiba-tiba banyak masalah yang terjadi juga. Jadi perusahaan ini sebenarnya mungkin berkembang, mungkin. Karena banyak pekerjaan yang saya lihat, banyak proyek yang goal gitu ya, banyak proyek yang lagi dijalani. Tapi ironisnya, juga banyak permasalahan yang datang secara bertubi-tubi di perusahaan ini. Di perusahaan tempat kamu bekerja ya. Beberapa di antara karyawan sudah mulai memilih untuk resign. Beberapa karyawan memilih untuk cari pekerjaan lain. Sudah ada yang resign, sudah ada yang ya mungkin nggak betah ya di situasi yang persaingan yang tidak sehat, mungkin situasi yang nggak nyaman, kayak gitu. Jadi beberapa sudah memutuskan untuk pergi, untuk keluar. Gitu. Tinggal kamu kayaknya di situ. Di sini ada 5 of Swords. Nah, kalau kita di sini bicara tentang 5 of Swords, lagi-lagi muncullah sebuah situasi yang ya ada banyak orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkan gitu loh. Mungkin cari muka, mungkin jadi pahlawan kesiangan, mungkin seperti itu. Ini energi yang saya baca demikian ya. Jadi ini bukan berarti kartunya jelek-jelek atau buruk-buruk, tapi memang yang keluar seperti ini dan saya membacanya berdasarkan intuisi yang datang pada saat saya melakukan reading kali ini. Situasi, kondisi perusahaan bagaimana? Ada the world. Situasi dan kondisi ini akan segera berakhir, bisa jadi berakhir, atau bahkan tidak bisa berakhir sama sekali. Karena ini seperti sebuah lingkaran setannya, sebuah lingkaran yang gak ada putusnya. Masalah-masalahnya itu tetap itu-itu aja dan gak akan ada habisnya. Apakah ini bisa terselesaikan? Bisa, cuman mungkin waktunya tidak sebentar. Semisal diselesaikan pun juga harus melakukan perombakannya dari awal ya, melakukan perombakannya dari awal. Oke, yang terakhir situasi dan kondisi perusahaannya. Ada 7 of Cups. Perusahaan ini saya rasa, tempatmu bekerja ini saya rasa memang apa ya? Memang banyak hal yang ditutup-tutupi. Memang ada banyak hal yang serba nggak jelas. Ada banyak hal yang tidak transparan di situ. Itu yang saya rasakan begitu. Entah itu dari sisi budgeting, entah itu dari sisi penggajian, atau entah itu dari sisi sistem atau apapun. Intinya ini menimbulkan banyak pertanyaan. Ini menimbulkan banyak keingintahuan karyawan. Keingintahuan karyawan itu karena ya memang karena nggak jelas. Semuanya serba nggak jelas. Oke. Kita coba lihat lagi lebih detail ya. Apakah kamu bisa bertahan di pekerjaan ini? Apakah tahun depan kamu akan bertahan di pekerjaan ini? Atau justru ada pekerjaan lain yang akan kamu lakukan? Kita fokus ke kamu sekarang. Apakah tahun depan kamu akan bertahan di perusahaan ini? Seandainya bertahan, kira-kira apakah akan ada perkembangan ya di situasi yang seperti ini? Oke, ini untuk kamu. Ada 5 of Cups. Ada sebagian yang saya merasakan, kamu ini nyesel masuk di perusahaan ini. Kamu ini nyesel kerja di situ. Kamu ini kayak, mungkin awalnya kamu pernah kerja di tempat yang lebih baik. Di tempat yang lebih baik. Lalu kamu masuk di perusahaan ini.
Akhirnya kamu tahu kan kondisi dalam perusahaannya itu seperti apa. Ibarat kamu keluar dari sarang macan, masuknya ke kandang singa, kayak gitu. Jadi ada sebagian di antara kamu yang nyesel, saya rasa. Perasaannya begitu. The Tower. Karena kamu merasa menyesali, kamu udah masuk di perusahaan ini, perusahaan yang kayaknya nggak sesuai dengan kamu. Sepertinya ada yang akan berakhir atau mengakhiri. Entah ini kamu yang diakhiri oleh perusahaan, atau justru kamu yang mengakhiri bekerja di perusahaan yang sekarang ini. Karena udah nggak tahan lagi gitu ya. Atau bahkan bisa jadi opsi yang ketiga adalah perusahaan ini collapse. Ya. Perusahaan ini collapse. Karena meskipun mungkin banyak pekerjaan, banyak proyek yang dilakukan, banyak orang-orang yang penuh intrik, banyak yang nggak jujur, banyak yang korupsi mungkin, banyak masalah yang datang, akhirnya perusahaannya kolaps. Bisa jadi begitu. Oke, kita coba lihat lagi. Knight of Swords. Cuman saya melihat ada sebagian di antara kamu yang tetap berusaha untuk berjuang, ya, tetap berusaha untuk berjuang. Berjuangnya pasti mendapatkan pekerjaan baru ya kan? Mungkin pekerjaan baru. Kamu sangat sadar bahwa the show must go on. Your life must go on. Jadi kamu harus terus berjalan, terus berjuang. Meskipun entah kamu diakhiri di perusahaan itu, entah kamu resign, atau mungkin perusahaan kamu collapse gitu. Kita lihat lebih dalam lagi. Knight of Cups. Iya. Saya merasakan ada sebagian di antara kamu yang akan mendapatkan pekerjaan yang lebih tenang. Jadi setelah berjuang, kamu memperjuangkan untuk dapat kerjaan, untuk ya intinya kamu harus tetap bekerja gitu kan. Mungkin di tempat lain. Ini saya merasakan memang ada satu tempat yang kamu pegang dan kamu merasa tenang di situ. Kondisinya sih so far awalnya landai ya. Tapi kita coba lihat pekerjaan kamu yang baru nanti, atau perusahaan kamu yang baru nanti. Energinya seperti apa? Four of Swords. Di tempatmu yang baru nanti saya rasa kamu akan lebih banyak berpikir. Kamu akan lebih banyak sendiri. Kamu akan lebih banyak merenung tentang hal-hal yang terjadi di pekerjaanmu sebelumnya. Kemungkinan begitu. Tentang mungkin kamu dihadapkan kepada situasi yang akan mengarah ke perusahaan yang lama. Jadi kan kamu udah tahu nih bagaimana perusahaan yang lamamu itu berjalan. Bagaimana perusahaan yang lamamu itu survive gitu kan. Gimana bisa banyak akhirnya orang-orang yang nggak bagus di kerjaannya, persaingannya jadi tidak sehat. Kamu tahu awalnya gimana. Dan ini sepertinya kamu mencoba untuk membentengi dirimu supaya kamu tidak ada di situasi yang seperti itu di perusahaan yang baru atau di pekerjaan yang baru ini gitu loh. Page of Cups. Iya, kamu seperti mulai menata hati, mulai menguatkan iman ya. Biar nggak terpengaruh gitu. Mulai menata hati, mulai menguatkan iman, mulai introspeksi di tempat kerjamu yang baru itu gitu loh. Biar kamu ibaratnya tidak melakukan kesalahan yang sama atau tidak terlibat dalam sebuah situasi toksik di kantor. Kita ambil 2 kartu lagi, ada Queen of Swords. Di pekerjaanmu yang nanti itu akan dipimpin oleh seseorang yang cukup bijaksana, seseorang yang cukup adil, seseorang yang cukup kreatif saya rasa, seseorang yang cukup punya power untuk untuk memberikan instruksi. Dia juga sangat tegas. Bisa dilawan? Enggak, dia lebih ke arah demokratis ini saya rasa. Dia demokratis. Bosmu yang akan datang. Atau mungkin ini adalah tempat pekerjaan barumu. The Moon. Sebuah perubahan yang mungkin tidak bisa kamu lihat bagaimana gambaran besarnya seperti apa. Karena memang saya melihat di sini ada banyak hal perubahan soal pekerjaanmu atau tempat kerjamu
dari tahun ini ke tahun depan. Ada perubahan yang akan terjadi dan ini masih belum tahu juga kira-kira kamu mau mengikuti perubahan itu atau tidak. Jadi di sini ada the moon. Masih ada keraguan-raguan, masih ada seperti ada di sebuah persimpangan. Kamu belum tahu apakah kamu akan mengikuti intuisi ini atau tidak. Kamu akan ada di perusahaan ini atau tidak. Ya. Kamu masih belum tahu apakah bisa mengikuti perubahannya atau tidak. Seperti itu guys. Sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja ya, di kondisi pekerjaanmu saat ini. Kita akan coba tarik energi zodiaknya. Saya sengaja tidak membacakan energi zodiak di kartu karena saya ingin spill dari mainan saya yang ini. Oke? Kita coba lihat energi zodiaknya. Ini belum tentu seseorang, ini belum tentu kamu juga. Mungkin ini adalah sun kamu bisa. Mungkin ini adalah moon kamu bisa. Mungkin ini adalah rising kamu, itu juga bisa. Oke? Ada zodiak apa saja di sini yang ketarik? Oke. Kita coba bacain ya. Zodiak-zodiak apa? Mungkin salah satunya juga adalah sun kamu, atau moon kamu, atau rising kamu. Sesuaikan saja. Di sini ada Virgo, Taurus, Libra, ada Gemini, ada Cancer, ada Pisces, ya, Capricorn, ada Scorpio, dan ada Sagittarius. Kita coba ulangi lagi ya. Ada Virgo, Taurus, Libra, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, dan ada Sagittarius. Ini adalah energi yang ketarik dari kartu yang kita sudah pull hari ini. Sekarang kita coba ke inisialnya. Untuk inisial dari energi kartu yang kita tarik hari ini. Wow, cukup banyak ternyata. Banyak juga. Oke, kita kumpulin dulu ya. Kita kumpulin dulu. Ada Q, ada J, ada U, ada V, ada R. Lalu ada Z, ada F, ada O, N, K, W, lalu ini A lagi ya? Ya, A. Lalu ada Y, ada Q, ada C, oke, ada X, ada O, L, S, N, R, Z, S. Oke, itu ya. Inisial-inisial dari energi kamu yang ketarik di bacaan kartu tentang karir kali ini. Oke, bantu saya like, subscribe, dan komen yang positif di channel Intuisi Miss M. Kemudian kalau kamu pengen tahu bacaan seputar tema-tema cinta, love reading, jangan lupa suggest-nya ada di akhir video ini, ada Tarot Miss M. Kamu juga bisa berkunjung ke sana ya, bantu saya untuk mengembangkan dua channel itu. Terima kasih untuk join di sini, kita ketemu di energi selanjutnya.